Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Saya Pendeta Fajar Wicaksono. Saya melayani di GKJW Jemaat Sumber Pakem. Tepatnya sekarang berada di GKJW Jemaat Sumber Pakem, Pepantan, Paleran. Jemaat ini sudah berdiri sejak tanggal 23 Juli 1880. GKJW Jemaat Sumber Pakem sebagian besar terdiri dari etnis Madura, sehingga bahasa pengantar dalam peribadahan, kidung yang disampaikan juga menggunakan bahasa Madura. Keanekaragaman, keberbedaan justru membuat kami menjadi semakin kuat untuk menanggung bersama apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui ibadah hari Minggu saat ini di GKJW Sumber Pakem, semoga apa yang kita lakukan menguatkan kehidupan iman kita, sekaligus memperkuat harapan kita bahwa apa yang kita alami akan berakhir. Tuhan yang sudah bangkit akan memberikan kekuatannya kepada kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, seluruh warga GKJW yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dan berhimpun di dalam Tuhan. Semoga saudara-saudara semua saat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Minggu tanggal 26 April 2020 dan masih dengan keluarga kita masing-masing di rumah sesuai dengan himbauan dari Majelis Agung dalam usaha memutus rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk mengikuti dan membangun ibadah pada saat ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dipersilakan untuk berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Marilah kita bersukacita menyambut kemenangan Kristus. Kita memuji penuh syukur sebab maut telah dikalahkan. Yesus Kristus telah bangkit. Nyanyilah haleluya, haleluya, Yesus Tuhanku sudah hidup. Pujilah haleluya, haleluya, kebangkitannya menyelamatkan hidup kita. Marilah Bapak, Ibu, dan warga jemaat, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 21. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua dengan judul Hari Minggu, Hari yang Mulia.
Bapak, Ibu, Saudara, para kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menerima kemenangan yang merupakan salah satu berkat Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita memasuki ibadat dan kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kami lakukan di dalam pertolongan kasih Allah Bapa yang sudah menciptakan halik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, tetapi juga yang hadir bersama-sama dengan kami, perkenankan kami umat gembala-Mu datang kepadamu untuk mengaturkan segala puji, hormat, dan syukur atas segala kasih dan kesetiaan yang Tuhan tunjukkan, Tuhan nyatakan kepada kami semua. Bapa, pada hari ini, hari yang Tuhan berkati, perkenankan kami semua datang untuk mengakui, menyatakan dosa dan penyesalan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tidak memungkiri bahwa dalam menghadapi keadaan, situasi, kondisi yang sangat sulit, seringkali kami harus mengalahkan kehendak Bapa dan mengedepankan kehendak kami sendiri-sendiri. Tuhan, tentu ini sangat melukai hatimu, menyedihkan hatimu. Karena itu kami memohon dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati dan diri kami, memohon pengakuan, pengampunan dosa. Tuhan kiranya juga berkenan untuk menolong kami. Roh Kudus, sumber segala pengharapan, menuntun kami, supaya di dalam menghadapi hidup dan kehidupan kami pada masa-masa sulit ini, kami tidak hilang pengharapan. Akhirnya, izinkan kami mendoakan bangsa dan negara kami yang kami cintai, yang adalah pemberian Tuhan, milik Tuhan. Kiranya Tuhan bebaskan dari wabah virus Corona 19. Kami sangat merindukan pekerjaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Ini Tuhan yang menjadi kerinduan kami, yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun. Amin. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Allah, untuk merefleksikan sekaligus juga untuk merenungkan apa yang sudah kita doakan kepada Tuhan, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 23, bait pertama dan bait yang kedua, dengan judul Ya Allah Bapa. Oh
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Semalam kami beristirahat dengan nyenyak dan bangun di hari ini dengan tubuh yang sehat. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah hati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang akan difirmankan nanti. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Fajar Wicaksono, yang akan menyampaikan firman-Mu. Berilah roh pengetahuan dan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang akan disampaikan beliau seturut dengan kehendak-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 yang demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang senantiasa membaca, mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga milik Allah yang sangat dipedulikan oleh Allah, seluruh jemaat Allah yang dipelihara oleh Allah. Pada hari ini saya akan membaca ulang Injil Lukas 24 secara khusus dimulai dari ayat 28 sampai dengan ayat 31 yang demikian. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Amin. Sudah menjadi hal yang lazim secara khusus pada saat ini. Setiap orang memiliki kebingungan, memiliki kekhawatiran, memiliki ketakutan menghadapi wabah yang tidak saja melanda negara kita, tetapi juga hampir di seluruh belahan muka bumi ini. Jujur, tidak semua orang siap menghadapi situasi, keadaan, kondisi saat ini. Berbagai ragam ekspresi atau perilaku orang menghadapi virus corona ini. Secara khusus saya melihat beberapa tokoh-tokoh agama yang menawarkan banyak hal. Virus ini seolah-olah menjadi ajang untuk menjanjikan, menguatkan kepada seluruh umat yang sedang terkepung dan dikurung oleh kekhawatiran dan ketakutan. Saya tidak menghakimi mereka, tetapi saya ingin kita merenung sejenak, melihat bagaimana Tuhan membersamai seseorang yang disebutkan dalam bacaan kita, namanya Kleopas, ketika menghadapi situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Yang pertama-tama, Tuhan seolah-olah cuek, atau Tuhan tidak pernah peduli dan mau melihat keadaan Kleopas dan satu temannya dalam keadaan keprihatinan. Tetapi para kekasih Tuhan, bagi Tuhan, cuek tidak harus berarti tidak peduli. Tuhan Yesus ingin mengenal kedalaman dua orang murid. Bagaimana menghadapi rasa kehilangan, rasa kekhawatiran, keputusasaan. Apa yang mereka miliki dalam menghadapi situasi yang sungguh sangat merisaukan dan menggalaukan hati mereka. Sungguh sangat menarik. Tuhan seolah-olah menipu mereka. Tuhan bersiasat, seolah-olah Tuhan meneruskan perjalanan. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini?
Tuhan yang bersiasat seolah-olah tidak peduli, cuek dengan keberadaan mereka. Justru Tuhan menemukan sebuah nuansa empati atau rasa kepedulian. Di tengah-tengah kesedihan, para murid masih memiliki sopan santun, adab yang mulia kepada seorang yang sementara ini tidak dikenalnya, untuk tidak meneruskan perjalanan. Di tengah-tengah kepedihan, keputusasaan, kegalauan, kesedihan hatinya, Kleopas dengan satu orang yang tidak disebut namanya masih memiliki hati untuk memperhatikan yang lain. Hari ini Tuhan seolah-olah sangat lambat datang untuk menolong. Tuhan kelihatannya cuek, tetapi Tuhan peduli. Melalui keadaan ini dia ingin menimbang rasa. Bagaimana dalam kesusahan, masihkah kita memiliki hati untuk orang yang atau sesama kita yang sedang juga menderita dan mengalami kesusahan. Bapak Ibu, berhentilah untuk berkeluh kesah. Jangan-jangan Allah ingin mengeduk sampai di mana kita menghadapi masalah ini dengan tidak melupakan kasihilah sesamamu manusia, walaupun dengan cara yang sederhana. Sungguh luar biasa Kleopas. Berikutnya yang kedua dan yang terakhir, Allah justru hadir dengan sangat dekat ketika berkumpul bersama-sama. Saya bisa memahami, saya bisa merasakan, saya bisa memaklumi bagaimana kebiasaan kita meminjam istilah bahasa Jawa, mangan ora mangan angger kumpul. Artinya kehidupan bersama, bersekutu bersama, bergereja, beribadah bersama. Begitu ada virus ini dipotong sedemikian rupa, menimbulkan keguncangan hati. Akhirnya Gereja Kristen Jawiwetan secara khusus memberlakukan sebuah kebijakan, kebijaksanaan supaya setiap warga jemaat beribadah dalam keluarga masing-masing atau kelompok yang tidak melebihi 20 orang. Ketika kita membaca bagian perikop ini, justru dengan beribadah keluarga, disitulah Allah mencelikkan, Allah menerangi, Allah menyatakan kasih sayangnya. Mungkin memang kita tidak bisa berkumpul untuk beberapa saat menemui Tuhan, membaktikan diri kepada Tuhan. Tetapi saya meyakinkan, walaupun tidak berkumpul bersama-sama untuk berbakti kepada Allah dalam peribadahan, kita bisa menemui Tuhan dengan tidak kalah indahnya bersama anggota keluarga. Karena dalam bacaan ini ketika kita berkumpul dengan sedikit orang, di sana Allah menyatakan kehadirannya dan juga mencelikkan, menerangi hati Kleopas dengan temannya. Hari ini bagi banyak orang kekhawatiran, ketakutan, kehilangan rasa kebersamaan bisa dimaklumi. Tetapi saya merindukan kita semua boleh berkumpul dengan anggota keluarga. Tuhan senang dengan yang kecil-kecil, yang sederhana. Di sanalah Dia hadir, juga menyatakan dirinya, bahkan dengan lebih luar biasa. Sungguh merupakan kebahagiaan. Di tengah-tengah situasi ini, kita diberi kesempatan untuk bersama dengan Tuhan. Yakinlah Allah kita adalah Immanuel. Tuhan memberkati kita semua, para kekasih jiwanya. Amin. Para kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk merasakan kehadiran dan kebersamaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita mengambil saat teduh.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita perbarui iman rasuli kita yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang sudah kita terima setiap hari. Sebelum kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, ada firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan persembahan kita, yang terambil di dalam Mazmur 30 ayat yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung kontekstual nomor 7 dengan judul Poji Sora Agumbire. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendiamkan hati kita, jiwa kita, masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang rela hati untuk hadir dalam setiap peribadahan kami. Pada saat-saat kami semua mengalami kegalauan dan ketakutan. Tuhan,
kami memohon kepadamu, memiliki kekuatan, memiliki keberanian, memiliki ketahanan untuk terus memelihara, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Termasuk ketika kami harus bersabar, harus berhati-hati dan berwaspada dalam menghadapi situasi dan kondisi wabah virus corona 19. Ajarlah kami dengan keteguhan hati kami mengasihi Tuhan, menggunakan akal budi dan kelembutan hati kami masing-masing, supaya iman kami semakin diperlengkapi, dan akhirnya kami boleh melampaui keadaan situasi ini dengan selamat bersama dengan pertolongan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap instansi, setiap pribadi, setiap organisasi yang ada di negara kami yang memiliki hati untuk mencegah penyebaran virus corona dengan berbagai macam cara. Tangan Tuhan kiranya berkenan untuk campur tangan, karena tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan, apapun yang akan kami upayakan hanyalah sia-sia. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami memohon Tuhan berkenan memberkati setiap tangan-tangan yang penuh dengan kasih sayang itu di dalam menghadapi penyebaran virus corona. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan, antara lain sidang majelis daerah dan juga kegiatan pelayanan yang lain. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami gerejamu ini. Karena itu biarlah kami bersabar sejenak, karena Tuhan memiliki waktu yang tepat supaya kegiatan pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Tidak lupa Tuhan, kami mendoakan persembahan yang kami kumpulkan. Kami memohon Tuhan kiranya berkenan menerima dan memberkati persembahan kami, dan tentu kerinduan kami boleh mempersembahkan diri dan hidup kami dengan kerelaan, kesungguhan, dan ketulusan. Dan akhirnya kami mengakhiri doa permohonan syafaat kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah, undur dari peribadahan kita dengan selalu mengingat bahwa Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ia yang sudah bangkit dan menang dari kuasa kematian, Ia juga memberikan kemenangan kepada setiap pribadi, kepada setiap keluarga. Karena itu mari kita terus beriman kepada Allah dengan mengasihi Tuhan, menggunakan hati dan akal budi yang utuh. Bersama-sama kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 bait yang pertama.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang disampaikan melalui abdinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.